Aku dapat 3 beasiswa sekaligus dari universitas luar negeri dari China, Kanada, and Taiwan. Aku juga dapat beasiswa full ke Monash University Australia dari pemerintah, yaitu beasiswa Garuda. Gimana sih caranya? What if I told you kalau diterima di luar negeri itu gampang banget, tapi yang susah itu beasiswanya. And this is me right now. Aku bakal kasih tips and trick ke kalian gimana caranya kalian bisa dapat beasiswa full ke luar negeri, kemanapun tujuan negara yang kalian mau, apapun universitas, even Oxford, Harvard, Penn State, Yale University, Harvard University, Oxford University. Bakal kenalin ke kalian beberapa tipe-tipe beasiswa dulu. Ada yang namanya University Scholarship. Jadi basically kalian daftar ke universitinya yang punya beasiswa dari universitasnya langsung kepada student yang baru mau daftar. And itu kebanyakan univ di China, Kanada, Taiwan itu punya scholarship kayak gitu. Tapi kalau di Australia itu sangat-sangat jarang. Paling cuma partial scholarship, jadi cuma potongan biaya study, itu pun masih sangat mahal. Jadi it's not worth it. Jadi yang pertama aku bakal jelasin tentang univ scholarship dulu. Nah, buat univ scholarship kita butuh apa aja sih? First thing first, nilai. Nilai itu sangat-sangat diperlukan kalau kalian pengen daftar univ scholarship. Why? Karena nilai itu yang bakal nentuin kalian bakal keterima scholarshipnya atau enggak. And juga also essay or study plan, anything like that, CV itu diperlukan. Dan juga personal statement itu sama-sama sih. Atau ada beberapa univ yang memerlukan itu like introduction video like this. Kalian bakal perkenalin diri kalian, you guys can tell about yourself and making yourself kayak bersinar gitu in front of the interviewer. Actually for me yang paling gampang itu adalah beasiswa Garuda. Kenapa? Karena beasiswa ini tuh nggak perlu apa-apa lagi. Even di angkatanku yang pertama 2025 itu nggak perlu apa-apa selain data diri kamu, data finansial, dan satu lagi letter of acceptance. Apa sih itu letter of acceptance? So, itu adalah surat dimana itu yang menyatakan bahwa kalian telah diterima di universitas luar negeri dan harus top 100. Semakin tinggi ranking univ kalian, semakin besar change kalian bakal diterima di beasiswa ini. Aku belum tahu untuk angkatan selanjutnya bakal gimana, tapi aku bakal jelasin ke kalian apa aja yang perlu kalian siapin buat dapat LOA. Oke, yang pertama itu of course English Proficiency Test. Itu sangat-sangat dibutuhkan. Setiap univ di luar itu kalau kalian pengen kuliah di luar negeri itu pasti butuh yang namanya English Proficiency. Contoh English Proficiency apa? Contoh English Proficiency apa aja, Kak? Yang pertama itu IELTS. Itu basically yang paling umum yang digunakan di seluruh dunia, yang sangat-sangat umum. Kalian bisa ambil tes itu, tapi for me actually it is hard, apalagi buat yang beginner. Itu sangat susah, jadi kalian benar-benar perlu preparation yang cukup matang karena kalian gak bakal mau ngulang dan retake lagi tuh sangat-sangat menghabiskan tenaga dan uang. Jadi aku sangat merekomendasikan kalian untuk les dulu atau ambil courses, bisa dari lembaganya langsung seperti British Council dan lain-lain, atau kalian bisa belajar otodidak. Yang kedua itu kalian bisa coba Duolingo English Test. It is actually a lot of cheaper dan easier dari IELTS, dan ini sangat digunakan buat kalian yang mau daftar di Kanada atau China. Itu sangat-sangat bisa kalian pakai, dan ini tuh sangat easy for me. Itu kayak main game bahasa Inggris gitu. So kalian bisa coba alternatif ini kalau kalian benar-benar gak ada basic dan kalian benar-benar start from zero. Kalian bisa belajar dulu about Duolingo and tes nanti. Itu tesnya juga di rumah dari komputer kalian sendiri. Kalau IELTS tuh harus di test center, bisa online, tapi itu sedikit universitas dan scholarship lembaga yang menerima itu. Next itu kalian bisa coba PTE, itu Person English Test. Ini dari imigrasi Australia, jadi kalian bisa pakai ini buat kalian yang mau daftar ke Australian University. For me, it is
a lot of easier rather than IELTS. Bener-bener easy daripada IELTS, tapi harganya lebih mahal. Dan kalian bisa research lagi tentang 3 English Proficiency Test ini, yang mana-mana cocok buat kalian, tipe tesnya gimana. Aku bakal bahas nanti satu-satu di next video, so support aku terus guys. Okay, next, transcript atau nilai rapor. Kalian harus terjemahin di bahasa Inggris. Kalian bisa tanya ke yang megang nilai di sekolah, atau kalian bisa pakai penerjemah tersumpah dan lain-lain. And also, beberapa universitas itu memerlukan CV atau kayak resume tentang diri kamu. Itu nggak perlu harus perfect, because kalian masih anak SMA. Itu tulis aja kalian pernah misalnya di bendahara di kelas kalian, pernah ikut organisasi apa, itu ditulis aja semua. Even though kalian nggak punya achievement, tapi tetap tulis, tunjukkan bahwa kalian tuh pengen banget masuk ke univ ini. Tulis kalau kalian tuh kayak gimana di description-nya. Kalian bisa lihat contoh CV aku di sini, dan kalian bisa kontak IG aku buat proofread. Kalian bisa kontak IG aku kalau kalian perlu gimana cara buat CV dan lain-lain. Okay, next yang kalian butuhin itu adalah introduction video. Kalau kalian mau apply ke Chinese University, itu beberapa ada yang butuhin buat kalian submit introduction video ataupun interview. Interview itu beberapa univ sangat memerlukan, apalagi buat univ scholarship. Itu kalian harus benar-benar ningkatin public speaking kalian, gimana how you guys talk with each other, gimana cara kalian komunikasi yang bakal membuat diri kalian tuh stand out dari interviewer yang lain. So, aku saranin kalian buat les, dan itu juga bisa buat IELTS. Jadi aku sangat sarankan buat les. Next yang kalian butuhin itu uang, karena IELTS dan lain-lain preparation itu sangat tidak murah. Dan aku bisa bilang kayak gini karena trust me, itu murah daripada PTN. Kalian bakal bayar per semester itu probably 20 jutaan, dari 8 juta sampai 20 jutaan. Tapi kalau kalian bisa diterima di luar negeri dengan modal kalian bayar IELTS 3 juta, itu kalian udah bisa kuliah di luar dengan full scholarship. Itu kalian yang bahkan dibayar dari lembaganya per bulan, kalian dikasih biaya hidup dan lain-lain. Itu sangat-sangat murah dan worth it daripada kalian harus kuliah PTN dan kalian harus bayar kos dan lain-lain. Tapi at the end of the day itu tergantung scholarshipnya masing-masing. Ada yang fully funded, partial funded. Tapi aku saranin kalian buat daftar beasiswa Garuda tahun depan kalau dibuka buat umum. Semoga siapapun yang nonton video ini bisa berhasil. Semoga kalian cepat-cepat dapat letter of acceptance, dan bye-bye. See you guys in the next video.